warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta catur dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan channel Belajar Catur bersama dengan saya Endar Sakti Lubis. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan teori babak akhir bidak. Langsung saja kita lihat posisinya seperti berikut. Raja putih berada di petak E1 dan bidak di petak E2. Sementara raja hitam berada di petak E8. Pada posisi ini putih melangkah terlebih dahulu dan memenangkan permainan. Sebagai langkah pertama, saya pilih langkah Raja F2, kemudian dibalas dengan langkah Raja E7. Putih melanjutkan dengan langkah Raja E3 yang dibalas dengan langkah Raja E6. Kemudian putih melanjutkan dengan langkah Raja E4 dibalas dengan langkah Raja F6. Kemudian putih melanjutkan dengan langkah Raja D5 dibalas dengan langkah Raja E7. Kemudian putih melanjutkan dengan langkah Raja E5. Langkah ini penting karena Raja putih melakukan oposisi atau berhadapan langsung dengan Raja hitam. Hitam melanjutkan dengan langkah Raja D7. Putih melanjutkan dengan langkah Raja F6. Kemudian hitam melanjutkan dengan langkah Raja E8 yang dibalas dengan langkah Raja E6. Sekali lagi ini merupakan oposisi terhadap Raja hitam. Hitam melanjutkan dengan langkah Raja F8 dibalas dengan langkah E4. Langkah E4 ini dimungkinkan karena Raja putih sudah berada di petak E6. Hitam melanjutkan dengan langkah Raja E8. Kemudian putih melanjutkan dengan langkah E5 dibalas dengan langkah Raja F8. Kemudian Raja D7, Raja F7, E6, Raja F8, E7, Raja F7, E8, promosi menjadi menteri. Apabila kita lanjutkan misalnya dengan langkah Raja F6, putih melanjutkan dengan langkah menteri E4 misalnya. Hitam membalas dengan langkah Raja G5. Putih melanjutkan dengan langkah menteri F3 dibalas dengan langkah Raja G6 misalnya. Putih dapat melanjutkan dengan langkah Raja E7. Hitam melanjutkan dengan langkah Raja G5, Raja E6, Raja G6, menteri G4 skak, Raja H7. Kemudian putih melanjutkan dengan langkah Raja F7, Raja H6, dan menteri G6 skakmat. Bagaimana teman-teman? Semoga saya tidak terlalu cepat. Akan saya coba lagi untuk mengulang dari langkah pertama. Langkah pertama Raja F2 dibalas dengan Raja E7, Raja E3, Raja E6, Raja E4 yang merupakan oposisi terhadap Raja hitam. Kemudian hitam melanjutkan dengan langkah Raja F6, Raja D5, Raja E7, Raja E5,
Raja D7, kemudian putih melanjutkan dengan langkah Raja F6, Raja E8, Raja E6, Raja F8. Setelah putih menempatkan rajanya di petak E6, maka putih dapat melanjutkan dengan langkah E4 yang dibalas dengan langkah Raja E8, kemudian E5, hitam membalas dengan langkah Raja F8, Raja D7, Raja F7, E6 skak, Raja F8, E7 skak, Raja F7, dan langkah E8 promosi menjadi menteri. Demikian teori babak akhir bidak pada kesempatan kali ini. Semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel Belajar Catur. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.